Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Baik, langsung saja. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas SPD MPD. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan buku yang kami telah susun yang berjudul Pembelajaran Berorientasi Perkembangan. Dalam buku ini akan dibahas prinsip-prinsip perkembangan yang terdiri dari dua ahli, pengertian pembelajaran berorientasi perkembangan, dan ciri-ciri dan karakteristik pembelajaran berorientasi perkembangan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan yang pertama terdiri atas 7, di antaranya development is lifelong, yang artinya perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Yang kedua yaitu development is multidimensional, yang artinya perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Yang ketiga yaitu development is multidirectional, perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Selanjutnya, relative influences of biology and culture shift over the lifespan, yaitu proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Yang kelima yaitu development involves changing resource allocation. Artinya, seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Kemudian, development shows plasticity. Artinya, banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Yang terakhir yaitu development is influenced by the historical and cultural context. Artinya, manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Selanjutnya, menurut Bredekam dan Koppel 1997, yaitu prinsip perkembangan yang pertama adalah perkembangan aspek atau ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu perkembangan fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam satu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Kemudian perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat yaitu pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang kelima yaitu perkembangan anak berlangsung ke arah makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Selanjutnya, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Yang ketujuh yaitu anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedelapan yaitu perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kesembilan yaitu bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, kognitif anak, dan menggambarkan perkembangan anak. Yang ke-10 yaitu perkembangan
akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Yang ke-11 yaitu anak memiliki modalitas beragam untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Yang ke-12 yaitu kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik teman kelompok saya, Saudari Urfasari. Kedua, yaitu pengertian pembelajaran berorientasi perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan adalah suatu proses pembelajaran yang mengedepankan perkembangan anak dibandingkan pemahaman materi. Wijam-an Satori mengatakan bahwa pembelajaran juga bukanlah semata-mata proses transfer informasi atau keterampilan. Pembelajaran merupakan suatu proses yang harus melibatkan secara aktif para siswa dalam mengembangkan perilaku yang diharapkan. Dalam penerapan orientasi perkembangan pada proses pembelajaran, metode Montessori adalah yang paling tepat untuk diterapkan. Maria Montessori mengatakan bahwa Montessori mengklaim bahwa penemuannya tentang sifat alami anak dan metode pendidikan anak usia dini adalah universal, tidak relatif secara kebudayaan dan tidak pula ditentukan oleh kebudayaan. Individu-individu memulai proses perkembangan yang sama dimanapun tidak memandang tempat atau iklim. Salah satu metode Montessori yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah metode penggabungan lintas usia. Metode ini menggabungkan anak usia lebih muda dan lebih tua dalam satu kelas, sehingga guru bukanlah satu-satunya yang dapat menjadi informan, melainkan siswa yang lebih tua dapat memberi contoh kepada siswa yang lebih muda. Metode ini dapat mengembangkan siswa dalam aspek kognitif dan sosial emosional. Metode ini melatih siswa untuk lebih berinteraksi dengan sekitarnya untuk memperoleh informasi, dan metode ini juga anak menganggap pembelajaran sebagai suatu kolaborasi dan bukan suatu kompetisi. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan motorik sama-sama menuntut anak untuk secara aktif terlibat dengan orang lain. Percakapan dan aktivitas fisik sangat penting untuk pengembangan otak. Untuk memfasilitasi perkembangan yang optimal, anak-anak membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain secara teratur, menemukan kosakata baru, membangun argumen, mengekspresikan emosi, dan meregangkan otot mereka. Dengan demikian, lingkungan belajar harus mendorong interaksi verbal, bergerak di sekitar ruangan saat anak-anak mengerjakan proyek atau melakukan penyelidikan, dan banyak kesempatan untuk menggunakan bahan manipulatif termasuk peralatan motorik kasar. Selanjutnya, 3 karakter pembelajaran berorientasi perkembangan. Beberapa karakteristik pembelajaran yang berorientasi perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat area tertentu. Kedua, mengevaluasi perkembangan tiap pekan. Melakukan eksperimen untuk kognitif, lingkungan belajar yang kondusif dan edukatif, menghargai dan merespon seluruh tindakan anak, alat permainan sesuai perkembangan anak, kelas dengan urutan kegiatan yang teratur tiap harinya. 4. Ciri-ciri pembelajaran berorientasi perkembangan. Ciri-ciri pembelajaran yang berorientasi perkembangan adalah pembelajaran yang mengembangkan anak dalam 5 aspek, yaitu fisik atau motorik, emosi sosial, bahasa, dan kognitif. Hal ini dapat terwujud melalui banyak jalan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep belajar sambil bermain. Dengan ini, anak akan dilatih dalam mengembangkan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial anak. Dilatih untuk berpikir dan memecahkan masalah secara mandiri. Selain itu,
Anak juga akan dilatih bersosialisasi dengan teman sebayanya. Metode lain yang dapat digunakan adalah pembelajaran kooperatif. Anak juga dapat mengembangkan bahasanya melalui beberapa permainan. Model pembelajaran ini melatih anak membangun komunikasi dengan teman-temannya serta meningkatkan kepedulian kepada lingkungan sekitar. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat melatih aspek emosional anak. Baiklah, sekian dari presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.